Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial custom format penomoran dengan memanfaatkan multi-level list. Bagaimana yang teman-teman ketahui bahwa dalam membuat sebuah laporan, tugas akhir atau apapun biasanya menggunakan format nomor tertentu. Secara default, MS Word sudah menyediakan fasilitas dalam form paragraf ini di submenu ini, di numbering. Ada banyak sekali format yang bisa digunakan secara default, namun untuk mempermudah proses kerja, kita bisa men-setting sesuai apa yang kita inginkan. Kali ini, saya akan menyajikan tutorial dengan teknik seperti di bawah ini. Jadi, submenu yang paling besar, A besar, kemudian anaknya menjadi satu titik, anaknya lagi menjadi A kecil titik, kemudian anaknya lagi menjadi satu kurung tutup, kemudian A kurung tutup, selanjutnya nomor satu nomor diberikan kurung buka dan kurung tutup, dan terakhir adalah huruf A kecil dengan kurung buka dan kurung tutup. Jika kita memanfaatkan fasilitas default, hal itu belum bisa terfasilitasi. Kita lihat di sini bersama-sama. Kita klik multi-level list yang di bagian paling kanan di sini. Klik multi-level list. Nah, list yang tersedia itu formatnya seperti ini. Contoh, satu kurung tutup sampai I di paling bawah, atau yang lain menggunakan format satu titik, satu titik, satu titik, dan lain sebagainya, ataupun bentuk yang lain. Maka di sini kita bisa memformat sesuai kebutuhan kita, sebagaimana contoh yang tadi yang akan saya simulasikan. Langkah pertama, tadi silahkan klik multi-level list. Langkah kedua adalah klik define new multi-level list. Seperti ini, maka akan muncul kotak seperti ini. Langkah yang pertama, kita setting terlebih dahulu sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan pertama adalah A titik. Maka number style of list level, ini level 1, menunjukkan level, sampai ke level 9, kita pun bisa menambahkan sampai ke level 10. Kita pilih dulu level 1, yaitu A besar titik, maka di sini kita ganti number style-nya menjadi huruf A besar. Kemudian di sini kurungnya dibuat manual, maka kita hapus dan kita ganti titik. Di sini sudah muncul di preview A titik. Selanjutnya, kita paskan positionnya. Number alignment-nya left, center, atau right. Jika penomoran dengan gaya ini maka tetap left. Kemudian align at itu adalah posisi huruf A dari batas kiri kertas. Kita buat yang pertama adalah 0 cm. Selanjutnya text indent at. Text indent at adalah menunjukkan huruf pertama selanjutnya. Nah, kalau di sini titik. Maka di sini dalam penggaris itu berapa senti dari pojok kiri. Saya buat yang sederhana 0,5 saja. Misalkan seperti ini, text indent at-nya 0,5. Sudah, selanjutnya level yang kedua. Level kedua, satu titik. Maka lakukan cara yang sama, number format yang diganti satu titik. Kemudian enter format for number-nya, kurungnya diganti titik, seperti ini, satu titik. Lalu align at-nya, karena angka satu titik adalah number dari A besar, maka align at-nya kita buat di batas awal tulisan tadi muncul, yaitu 0,5. Maka text indent at-nya juga kita tambahkan 0,5 tambah 0,5 menjadi 1 cm. Selanjutnya, yang di level 3,
lakukan hal yang sama sampai ke level terakhir. Saya simulasikan secara lengkap. A kecil, kemudian menggunakan A titik. Selanjutnya align at-nya tadi 1,5 ya, text indent yang nomor 2. Kemudian 1 cm, maaf. Saya ganti 1 cm. Kemudian text indent-nya menjadi 1,5. Oke, level 4-nya adalah A kurung tutup. 1 kurung tutup. Maka number sudah benar. Kurung bukanya tadi hapus. Oke, 1 kurung tutup. Align at-nya tadi 1,5. Kemudian text indent-nya adalah 2 cm. Selanjutnya, level 5. A kecil. Kita sudah betul, kita ganti kurung tutup saja. Align at-nya di 2 cm, text indent-nya di 2,5 cm. Level 6 berarti 1 kurung buka, kurung tutup. Kita cari angka 1, kurung buka, kurung tutup. Align at-nya tadi yang level 5 adalah 2,5. Maka di sini align at-nya kita berikan 2,5 dan di sini 3 cm. Selanjutnya, level 7 ini adalah menggunakan huruf kecil dengan kurung buka dan kurung tutup. Maka kita beri kurung buka dan kurung tutup. Selanjutnya align at-nya tadi di level 6, di text indent-nya adalah 3. Maka di sini align at-nya adalah 3. Dan kemudian text indent-nya adalah 3. Nah, yang level 8 dan level 9 kita abaikan saja. Jika sudah selesai, kita pastikan dulu apakah multi level list yang kita buat sama dengan yang dicontoh. A besar, 1 titik, A kecil, 1 kurung tutup, A kurung tutup, 1 kurung buka, kurung tutup, A kurung buka. Oke, sudah tepat. Dan kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul A titik. Tadi kemudian untuk ke level selanjutnya, kita tinggal enter. Biasanya muncul B untuk menaikkan levelnya. Jadi di sini menaikkan level disebut sebagai increase indent. Atau untuk menaikkan level caranya adalah teman-teman cukup mengklik Shift Tab. Seperti ini, Shift Tab. Mohon maaf, salah, bukan Shift Tab, tapi Tab saja. Tab, silakan dibuat tulisan apa yang dibutuhkan. Di bawah nomor 2, mau diturunkan level lagi, misalkan nomor 2 punya level lagi, tinggal pencet Tab. Tab, ketik apa yang dibutuhkan. Kemudian kalau mau menurunkan, itu baru menggunakan Shift Tab. Seperti ini simulasinya. Shift Tab. Tuh. Shift plus Tab. Kemudian yang nomor 3, Shift Tab lagi menjadi B, kita ketik, Enter, kemudian kita pencet Tab untuk menurunkan levelnya, kemudian kita enter lagi ke bawah, mau dimundurkan, kita cukup klik lagi Shift Tab, dan lain sebagainya. Oke, memajukan lagi Tab, memajukan lagi, dan seterusnya. Ini sudah otomatis, sehingga teman-teman tidak akan kesulitan dan ribet untuk memberikan nomor pada tugas akhir ataupun laporan yang dibuat. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.